Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Faradifa Monoarfa. Saya mahasiswa aktif semester 2 program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Retorika Public Speaking dari Bapak Hidayat. Di sini, saya akan membawakan sebuah materi mengenai kesehatan tubuh dan olahraga ringan. Sejak tanggal 13 Maret kemarin, kita masyarakat Indonesia dihimbau pemerintah untuk stay at home alias social distancing agar penyebaran COVID-19 tidak makin menyebar di Indonesia. Apapun jenis kegiatan dihentikan sementara, seperti belajar mengajar hingga perkantoran, semuanya dilakukan di rumah aja atau work from home. Bukan cuma sekedar bekerja di rumah ya teman-teman, tapi juga harus diimbangi oleh olahraga di rumah tentunya. Nah, biar apa sih kita harus berolahraga di rumah? Ya tentunya untuk tetap menjaga kesehatan kita. Walaupun di rumah aja, teman-teman harus perlu menjaga kesehatan. Karena tubuh yang fit dan sehat merupakan faktor utama kita agar terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Apalagi musim virus corona yang seperti sekarang ini, yang sampai memaksa kita untuk jaga jarak satu sama lain. Saat harus berolahraga di rumah, biasanya tantangan terbesar kita adalah rasa malas. Pengennya selalu rebahan atau main handphone terus sambil mengunyah cemilan-cemilan yang ada. Nah, kalau sudah begitu, harapan untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tetap bugar hilang sudah. Bukan cuma itu juga teman-teman, berat badan kita juga bisa ikutan naik loh teman-teman. Seperti yang dikatakan Muri Kuswari, Ketua Umum Asosiasi Nutrisionis Olahraga dan Kebugaran Indonesia, dilansir dari kumparan.com, sebenarnya olahraga mau di mana saja intensitasnya harus tetap sama. Buat teman-teman yang biasa berolahraga di gym, ya saat di rumah juga harus sama. Beda cerita sama orang yang tak biasa berolahraga. Mungkin bisa membiasakan diri dulu dengan stretching atau olahraga low intensity. Kalau teman-teman tak mengikuti ritme olahraga yang seperti biasanya, tubuh akan mengalami inflamasi yang menyebabkan sistem imun menurun. Begitu pula ketika teman-teman memaksakan latihan langsung dengan high intensity padahal belum terbiasa. Tubuh akan mengalami keadaan yang disebut dengan open window, yang memicu menurunnya daya tahan tubuh akibat terlalu kelelahan. Nah, jadi di sini teman-teman, jika ingin melakukan olahraga harus disesuaikan dengan porsi masing-masing ya. Nah, berikut saya punya beberapa saran olahraga ringan nih yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Yang pertama, menari. Pada pagi hari sebelum memulai aktivitas, pasang lagu favorit dengan tempo upbeat, lalu menarilah dengan intensif. Kemudian melakukan gerakan plank atau menumpu badan pada bagian siku, yang bermanfaat untuk membuat perut untuk tetap ramping. Kemudian, teman-teman juga bisa melakukan jumping jack, push up, sit up, squat, angkat beban, dan juga jogging. Selain olahraga nih, kita juga dapat meningkatkan imunitas tubuh kita selama di rumah aja dengan beberapa hal, seperti sering bergerak. Jangan sampai waktu teman-teman habis untuk bermalas-malasan yang akhirnya menjadi kurang bergerak. Yang kedua, tidur berkualitas. Maksudnya di sini kita harus tidur sesuai dengan jam ya. Tidak boleh tidur terlalu lama dan juga tidak boleh tidur terlalu larut malam. Yang ketiga, berjemur. Nah, selama mengarantina diri di rumah, kita disarankan untuk selalu berjemur, agar vitamin D akan masuk ke dalam tubuh kita dan kita akan tetap sehat. Berjemur di sini maksudnya di bawah terik matahari pagi ya, mulai pukul 7 sampai 9 pagi merupakan saran waktu untuk kita berjemur. Yang berikut, mengurangi stres. Dengan mengurangi stres, kita melepaskan hormon yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh kita. Cobalah teman-teman untuk meluangkan waktu beberapa menit setiap harinya untuk melakukan pernapasan dalam atau meditasi. Atau bisa juga nih mendengarkan musik yang menenangkan dan juga podcast-podcast yang teman-teman mungkin sukai. Yang terakhir, memakan makanan yang sehat. Nah, dalam situasi seperti ini, asupan nutrisi untuk tubuh harus tetap dijaga ya, supaya tubuh tetap sehat dan bugar selama di rumah aja. Makanan yang disarankan untuk dikonsumsi selama di rumah aja yaitu yang pertama, telur. Selain mudah dan praktis dibuat, berbagai macam makanan, telur juga mengandung banyak protein yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, makanan sehat yang kedua yaitu sayuran hijau.
Mengkonsumsi sayuran hijau dapat membantu melawan peradangan dan juga menurunkan kadar kortisol sehingga mengurangi dehidrasi pada tubuh teman-teman. Sayuran hijau juga banyak mengandung vitamin dan nutrisi lainnya yang dapat membuat tubuh lebih sehat dan segar. Makanan berikut yaitu buah-buahan. Tubuh membutuhkan berbagai macam kandungan yang ada pada buah-buahan seperti vitamin, antioksidan, dan senyawa lainnya. Yang terakhir, frozen food atau makanan beku. Makanan beku adalah makanan yang wajib dan tidak boleh teman-teman lewatkan selama menjalani social distancing. Berbagai macam makanan beku seperti nugget, sosis, atau kentang goreng bisa menjadi pilihan alternatif saat teman-teman bosan dengan menu makanan setiap harinya selama di rumah aja. Jadi, walaupun hanya di rumah, teman-teman masih dapat melakukan berbagai aktivitas. Ingat ya, selama melakukan aktivitas di rumah, teman-teman harus menanamkan pemikiran yang positif, mengingat keterbatasan yang ada, agar hari-hari teman-teman tidak membosankan. Nah, itu dia beberapa hal mengenai kesehatan tubuh dan juga olahraga ringan yang tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman. Selain itu, jika teman-teman melakukan semua aktivitas dari rumah tanpa pergi keluar rumah, kecuali di saat yang sangat penting, teman-teman tanpa dengan sadarnya telah membantu pemerintah dan petugas medis di luar sana dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona di Indonesia. Mari sama-sama kita menjaga kesehatan tubuh kita dan kesehatan negara kita. Jika ingin melakukan aktivitas seperti biasanya kembali, maka teman-teman harus tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini bukan lain untuk keselamatan kita dan juga keluarga kita. So, stay safe and stay at home untuk teman-teman. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.